Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan. Yang setia, dia tak pernah tinggalkan. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, aku sendirian, dia selalu kita layak mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan Tuhan tidak melihat kita dari kekuatan iman kita, tetapi Tuhan melihat kita dari belas kasih-Nya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang pertama akan saya sampaikan dalam Injil Lukas 20. Kita mulai dari ayat yang ke-21 hingga ke ayat yang 26. Lukas 20, kita mulai dari ayat yang ke-21 hingga ke-26. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pekerjaanmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan jujur mengatakan jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah firman. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Farisi sangat ambisi untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka mencari banyak cara, apapun mereka lakukan hanya untuk menangkap Yesus. Apakah mereka tidak punya agama? Punya. Apakah mereka tahu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi dan segalanya? Tahu.
Jadi mengapa mereka selalu ingin menangkap Yesus Kristus? Karena orang-orang Yahudi tidak ingin menduakan Allah. Karena bagi mereka Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tetapi Yesus mengatakan, Bapakku adalah Tuhan, Bapakku adalah Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan mengizinkan, di lain kesempatan kita akan membahas firman ini, Allah Bapa dan Roh Kudus. Tetapi pada saat ini kita membahas firman Tuhan atau yang dikatakan Yesus. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikan jugalah kepada kaisar. Dan yang wajib kamu berikan kepada Allah, dan berikan juga kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang bernegara, kita mungkin semuanya itu membayar pajak kepada kaisar, kepada kaisar atau raja, atau di negara kita ini kita sebut pemerintah. Kita dikenakan sebagai pajak ini adalah, kalau dikatakan memang saya kurang paham, kurang mengerti, disebutkan dia PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi apapun yang kita miliki itu dipajak oleh pemerintah, dan pemerintah mewajibkan kita membayar pajak. Pamannya rumah kita, bagaimana ukurannya, bagaimana mewahnya, ya kita harus membayar pajak. Berapa luasnya tanah yang kita miliki, kita membayar pajak itu kepada kaisar. Walaupun berbeda-beda besar pajak yang kita berikan, tetapi oleh karena itu orang-orang Farisi mencobai Yesus. Apabila Yesus salah mengucapkan perkataannya, dari situlah alasan mereka untuk menangkap Yesus. Tetapi Yesus tahu apa yang dipikiran manusia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita di dunia ini wajib kita membayar pajak. Seperti kendaraan kita bayar. Kalau tidak, mungkin kita bisa didenda. Dan ketika Yesus mengetahui kelicikan mereka, mereka mengira bahwa ucapan Yesus tak usah bayar pajak kepada kaisar. Karena kaisar kepala pemerintahan di waktu itu sangat kejam, tegas, dan disiplin. Setiap yang tidak membayar pajak kepada kaisar itu akan dihukum. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Israel mereka membayar pajak kepada kaisar. Tetapi Yesus juga mengatakan, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikan juga itu kepada kaisar. Dan apa yang kamu berikan kepada, yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikan juga kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita wajib, sangat wajib memberikan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan layak di hadapan Tuhan. Inilah kita pada saat ini. Kalau bukan mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan bagi Tuhan, ngapain kita di sini? Menahan haus, menahan panas. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh Yesus. Bukan lagi milik kita hidup kita ini. Karena hidup kita ini tersembunyi di hadapan Tuhan, adanya di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya merenungkan apa yang wajib saya berikan kepada Tuhan. Semuanya pertanyaan saya, walaupun ada absennya sesekali, saya datang kok Tuhan.
berminggu begitu juga. Apalagi Tuhan yang wajib saya berikan kepadamu. Ketika itu hati saya berbicara, saya membaca di suratnya Maliaki. Maliaki kalau nggak salah itu pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 hingga ke-12. Coba ditampilkan Maliaki 3 ayat yang ke-6. Maliaki 3 di ayat yang ke-6. Maliaki. Kenapa kita tunggu sebentar? Kenapa kita harus tampilkan ini di slide? Supaya kita tahu apa itu yang wajib kita berikan kepada Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Lanjut ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Bisa kita ambil di sini, dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Coba ayat selanjutnya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah maksud dari perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikan juga kepada Allah. Ketika kita kadang-kadang kita tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Kita diberikan kesehatan, kita diizinkannya berjalan. Seperti saya pada saat ini, saya bisa berdiri di sini bukan karena makanan saya enak sehingga gizi banyak di tubuh saya, bukan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya pandai berdoa sehingga doa saya dikabulkan Tuhan. Tuhan berikan aku kesehatan supaya hamba-Mu ini bisa melayani. Tidak. Seperti saya, walaupun hanya performa sebagai hamba Tuhan, saya merasa tidak ada apa-apanya melayani di hadapan Tuhan. Saya hanya seperti sebutir debu di hadapan Tuhan. Tidak ada nilainya. Tetapi kemurahan Tuhan bagi manusia, Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus agar manusia itu berharga, bernilai di hadapannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua yang ada di dalam rumah doa ini. Terkadang banyak orang mengatakan, kenapa hamba-hamba Tuhan jarang menyampaikan persembahan Tuhan ini? Karena banyak orang mengira yang tidak mengerti apa arti firman Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan pun terkadang enggan mengasih tahu. Tetapi karena saya sudah mengetahui ini, saya berdosa di hadapan Tuhan jikalau saya tidak melakukan
Dan jikalau saya tidak menyampaikan, karena saya sudah mengetahui itu dosa bagi saya kalau saya tidak menyampaikan kepada kita semua anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Mari saya mengajak kita semua di sini, semua dari hasil usaha kita, pekerjaan kita, marilah kita memberi yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Bukan soal besarnya, bukan soal banyaknya. Ketika kami sama Inang Parhobas, setelah saya baca ini semua, saya katakan ada yang kurang dari kita. Apa itu? Saya katakan ini firman Tuhan tertulis bahwa di setiap penghasilan kita, apapun itu, ternyata ada bagian Tuhan di dalamnya. Selama ini saya dapat hari Sabtu saya terima gaji masuk kantong. Hari Minggu atau pertanyaan saya berikan durung-durung. Tetapi itu persembahan saya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini bukanlah seperti persembahan tersebut. Ini haknya Tuhan dari hasil jeripaya kita. Apakah itu dalam satu hari berapa pendapatan kita? Seandainya kita mendapat upah atau gaji kita 10.000 satu hari, mari kita berikan 1.000 kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kebanyakan hamba Tuhan jarang mengungkapkan ini? Hanya dalam pengertian kalau jemaat tahu, ya itu kan. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tetapi saya harus memberitakan ini, mengasih tahu ini yang tertulis di dalam kitab. Karena banyak orang ketika persepuluhan ini kita berikan, orang mengatakan, memang kalau di gereja itu hamba Tuhan berbisnis. Mereka mengakali uang jemaat-jemaat. Tetapi mau saya katakan, di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu ini bukan bisnis. Ini adalah haknya Tuhan. Ini kewajiban kita memberikan kepada Tuhan dari hasil jeripaya kita. Tuhan telah memberikan kita kekuatan, kesehatan. Kalau kita baca di surat Maliaki, ujilah. Ini firman Tuhan. Ini ucapan firman ini keluar dari mulut Tuhan Allah, Sang Pencipta bumi. Ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkat-tingkat lain bagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita? Jikalau memang ada keinginan kita memberikan kepada Tuhan, kita tidak menguji Tuhan kita. Kami tidak menguji Engkau, Allah kami. Engkau setiap saat menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pribadi, saya tidak mau menguji Tuhan. Walaupun ini firman Tuhan mengatakan, jikalau saya menguji Allah kita, berarti saya masih sanksi oleh kuasa Tuhan. Saya masih sanksi firman Tuhan ini. Tetapi kenapa Tuhan Allah mengatakan ujilah aku? Karena orang Israel pada saat itu mendua hati. Mereka percaya kepada Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, menghantar mereka sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tetapi mereka juga percaya kepada dewa-dewa.
Apabila mereka dihukum oleh Tuhan, mereka tidak segera bertobat. Mereka mengira Tuhan itu kejam, Tuhan itu pembunuh. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala-berhala yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita semua, mari kita memberikan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah, Sang Pencipta kita, sangat luar biasa. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan melata, ikan di dalam air, dan kita manusia adalah ciptaan yang terakhir Tuhan Allah. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa manusia yang terakhir sekali diciptakan oleh Tuhan? Apa salahnya yang pertama sekali Allah menciptakan manusia? Tetapi Tuhan menciptakan manusia secara khusus. Secara khusus. Kenapa secara khusus? Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Kadang-kadang banyak orang mengartikan kalau kita diciptakan Allah menurut rupa kita, rupa Pakobas begini, rupa Sintu Age Hutagalung begitu, rupa Pendeta Age Pasar begitu. Jadi yang mana rupa Allah yang diambil Allah untuk menjadi serupa dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar. Kalau kita baca di Kejadian yang terakhir, menurut gambar, tidak lagi rupa. Inilah gambar Tuhan kita menciptakan manusia, kemuliaan Tuhan Dia berikan kepada manusia. Allah menciptakan manusia itu untuk kemuliaannya di surga. Itulah sebabnya kita dikhususkan Tuhan. Kita manusia ini diciptakan, kita mempunyai akal, mempunyai pikiran, mempunyai hati nurani. Kepada ciptaan yang merayap, kepada hewan-hewan, Allah tidak memberikan itu. Dan kita beda dari penciptaan Allah. Kalau makhluk yang lain bisa kita lihat. Kalau kita pulang dari gereja ini nanti, Bapak Ibu yang kasih, tapi saya bukan mengatakan harus, tidak. Bisa kita perhatikan bagaimana ciptaan Allah makhluk yang lain. Kita ambil contoh ayam ataupun peliharaan kita di rumah. Kalau mereka memang katanya berdiri, tetapi hati mereka ini menghadap ke tanah. Apapun itu hewan. Kenapa? Karena mereka diciptakan bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, dan rupa Allah dan gambar Allah tidak ada di sini. Itulah sebabnya Allah menciptakan hewan itu khusus untuk dunia ini. Boy dota bere nga manginang molo somon pinahatta. Danganong rohana magiging ay wala 2 billion rohana. 2 billion. Tetapi sayangnya kita manusia ciptaan Allah. Kadang-kadang kita, dan saya tidak menuduh, banyak yang saya lihat seperti itu. Hatinya hanya untuk dunia ini, hatinya untuk keinginan daging ini. Seperti yang dikatakan Paulus, hanya untuk memuaskan nafsu, kesenangan jasmani saja. Tetapi manusia diciptakan Allah hanya untuk kemuliaan. Bisa kita lihat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita, kita beda loh dari hewan-hewan yang lain. Kita tegak berdiri, kita bisa menatap jauh ke depan. Karena apa? Pikiran kita, hati nurani kita ada di dalam yang telah diberikan Tuhan Allah kepada kita.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Kita lebih tinggi dari malaikat. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, Allah tidak mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk mengampuni malaikat. Yesus datang ke dunia hanya untuk kita, agar kita tidak binasa, malaikat beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terakhir saya katakan kembali, mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang wajib kita berikan kepada Allah, marilah kita memberikan untuk kemuliaan Allah Bapa dalam surga. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya.